semuanya, perkenalkan, aku Satriani Sawaris dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Kali ini kita bakal bahas materi tentang pengelolaan barang milik negara. Simak yuk! Nah, kita bakal masuk ke dasar hukum atau aturan yang mengatur terkait pengelolaan barang milik negara. Secara umum, aturan yang mengatur itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Lalu, untuk dasar hukum yang lebih khusus atau spesifik, itu ada di PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang penatausahaan BUMN. Ini adalah latar belakang pengaturan dasar hukum barang milik negara atau daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini merupakan unifikasi dari Peraturan Pengelolaan BUMN yang udah ada sebelumnya. Nah, peraturan terkait hal yang belum diatur sebelumnya, terus ada menampung kebutuhan dalam praktek, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat merupakan fungsi dari PP Nomor 27 Tahun 2014. Lalu, apa sih BUMN itu? BUMN merupakan barang milik negara atau daerah, di mana barang milik negara atau daerah ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan lainnya yang sah itu meliputi dari apa aja sih? Bisa diperoleh dari hibah, dari pelaksanaan perjanjian kontrak, dari ketentuan undang-undang, dan atau dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terus ada jenis-jenis BUMN. Di sini ada 3 jenis barang milik negara. Yang pertama, barang persediaan. Barang persediaan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional yang mana barang-barang ini tuh habis pakai, seperti persediaan ATK, obat-obatan, dan bahan baku. Lalu yang kedua ada aset tetap. Aset tetap merupakan barang milik negara yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya, seperti buku koleksi perpustakaan, hewan peliharaan, barang pencorak seni dan budaya. Lalu ada konstruksi dalam pengerjaan. Lalu jenis yang ketiga itu ada aset lainnya. Aset lainnya berupa kemitraan, aset tak berwujud seperti software, hak paten, dan hak cipta. Lalu ada aset tetap yang dihentikan penggunaannya. Dalam mengelola barang milik negara ada asas yang digunakan. Ada 6 asas yang digunakan untuk mengelola barang milik negara. Yang pertama, asas fungsional. Asas fungsional itu berarti pengambilan keputusan harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing. Lalu ada asas kepastian hukum, di mana pengelolaan BUMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta asas kepatutan dan keadilan. Lalu ada asas transparansi atau keterbukaan, berarti penyelenggaraan pengelolaan BUMN ini harus transparan. Transparan di sini yang dimaksud transparan ini berarti membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat. Lalu ada efisiensi. Pengelolaan BUMN diarahkan sesuai dengan batasan-batasan standar, yang mana batasan-batasan ini tuh dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi pemerintahan secara optimal. Lalu ada akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik berarti segala kegiatan pengelolaan BUMN ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Yang terakhir ada kepastian nilai. BUMN itu harus didukung dengan akurasi jumlah dan nominal yang tetap. Harus pasti dari jumlah dan nominalnya, karena kepastian nilai ini salah satu dasar dari penyusunan neraca pemerintah dan pemindah tanganan BUMN. Pengelola BMKN itu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di lingkup pemerintah pusat, ada Kementerian Keuangan, ada Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pengelola barang, lalu Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang, dan Kepala Kantor sebagai kuasa pengguna barang. Lalu di lingkup pemerintah daerah, ada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dan Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, serta Kepala Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang milik daerah. Dapat dilihat di sini ada 2 pihak yang terlibat, itu pihak pengelola barang dan pihak pengguna barang. Dua pihak ini disebutkan dalam pasal 4 hingga 8 PP 27 tahun 2014. Ini merupakan alur pengelolaan BUMN. Pertama, pengguna barang harus melaksanakan perencanaan kebutuhan, harus membuat perencanaan kebutuhan apa saja barang dibutuhkan, berapa saja nominal yang diperlukan. Lalu, apabila sudah direncanakan, maka akan diberikan kepada pengelola barang untuk ditetapkan RKPMN BMD-nya, yang mana RKPMN BMD ini akan menjadi bagian dari DIPA.
Hal ini akan menjadi dasar dari pengadaan barang milik negara. Apabila sudah diadakan barang milik negaranya, sudah didapatkan barang-barangnya, maka pengguna barang wajib melakukan penyelesaian dokumen kepemilikan. Apa aja sih yang perlu dokumen kepemilikan tuh? Kayak misal tanah atau kendaraan, yang mana dokumen kepemilikan ini harus jelas milik siapanya. Apabila sudah selesai, pengguna barang wajib minta ke pengelola barang penetapan status penggunaan BMN agar bisa digunakan, di mana penggunaannya itu sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi aja. Nah, ada kondisi di mana barang milik negara ini tidak sesuai tupoksi, berlebihan, idle atau rusak. Apabila barang milik negara yang tidak sesuai tupoksi berupa tanah atau bangunan, maka harus diserahkan ke Kemenq lewat DJKN. Tanah dan bangunan yang telah diserahkan akan mendapatkan tindak lanjut berupa pengalihan status, pemanfaatan, dan pemindah tanganan. Di sini ada pengalihan status. Pengalihan status ini berarti penggunaannya dari kementerian lembaga satu dialihkan statusnya untuk digunakan ke kementerian lembaga yang lain, yang mana sebenarnya kepemilikannya itu masih di kementerian lembaga sebelumnya. Nah, kenapa ada pengalihan status? Pengalihan status ini dilakukan untuk menunjang fungsi pelayanan, di mana penggunaannya juga hanya sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi. Lalu, ada kondisi apabila barang milik negara yang tidak sesuai dengan tupoksi ini berupa sebagian tanah dan atau bangunan atau non-tanah dan atau bangunan, maka harus dilaksanakan persetujuan berupa pemanfaatan atau pemindah tanganan. Atau apabila tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan, maka harus dilaksanakan pemusnahan. Nah, pemindah tanganan dan pemanfaatan itu akan menunjang fungsi budgeter, di mana dia ini akan menjadi sumber dari PNBP. Bentuk dari pemanfaatan itu bisa berupa sewa, KSP, BSG BGS, dan pinjam pakai. Lalu, pemindah tanganan itu dapat berupa jual, tukar-menukar, PMN, hibah. Nah, tadi kan ada kondisi di mana dia nggak bisa dimanfaatkan dan nggak bisa dipindah tangankan. Maka dia harus dimusnahkan. Pemusnahan ini diminta, pengguna barang wajib meminta ke pengelola barang terkait persetujuan untuk pemusnahan barang. Nantinya setelah dapat persetujuan, pengguna barang wajib melakukan pemusnahan barang milik negara yang diajukan sebelumnya. Lalu ada lingkup pengelolaan BMKN. Nah, lingkup pengelolaan ini tuh meliputi satu siklus penuh, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, lalu ada penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, lalu ada penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan ini disebutkan dalam pasal 3 PP 27 tahun 2014. Nah, ini siklus pengelolaan BMN, BMD, tapi dalam bentuk grafik gambar ya. Pertama, pengguna barang wajib melaksanakan perencanaan dan penganggaran BMN, yang nantinya dia akan diperoleh dari APBN maupun perolehan lainnya. Apabila telah diperoleh, maka harus minta PSP atau harus dilakukan penetapan status penggunaan. Bila telah ditetapkan status penggunaan, lalu ada suatu kondisi di mana barang milik negara ini tuh tidak sesuai dengan tupoksi, berlebihan atau idle, maka secara insidentil dia bisa dilaksanakan pemanfaatan. Pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, BGS BSG, KSP KSP infrastruktur. Nah, secara kontinu akan dilaksanakan pengamanan dan pemeliharaan. Setelah itu juga dilaksanakan penilaian. Apabila secara insidentil tidak dapat dilaksanakan pemanfaatan, maka akan mendapatkan persetujuan untuk dipindah tangankan berupa penjualan, hibah, tukar-menukar atau PMP, ataupun pemusnahan. Apabila telah dilakukan pemusnahan atau pemindah tanganan, maka harus dilakukan penghapusan, yang mana penghapusan ini akan menjadi dasar untuk penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ini ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan BMN BMD harus disusun memperhatikan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari kementerian lembaga terkait, seperti ketersediaan barang milik negara yang ada. Nah, perencanaan kebutuhannya itu meliputi apa aja? Meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindah tanganan, dan perencanaan penghapusan. Nah, perencanaan dari kebutuhan ini akan menjadi bagian dari RKAKL, yang mana menjadi salah satu dasar untuk kementerian lembaga atau satuan kerja perangkat daerah untuk mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana anggaran, rencana kerja dan anggaran. Nah,
Perencanaan kebutuhan disusun dengan berpedoman pada standar-standar tertentu. Yang pertama ada standar barang. Nah, barang yang digunakan itu seperti misal apabila ingin mengadakan laptop atau komputer, maka dia harus punya minimal Windows 11. Lalu ada standar kebutuhan. Standar kebutuhan ini jumlah yang dibutuhkan tuh berapa sih? Terus ada standar harga. Nah, standar barang dan standar yang ditetapkan oleh pengelola barang untuk BMN dan gubernur atau bupati atau wali kota untuk BMD. Ini data BMN atau BMD itu disusun dengan memperhatikan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Mana dari data ini disusun oleh pengguna barang yang nantinya akan diserahkan ke pengelola barang. Setelah disusun berdasarkan standar-standar, telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, nantinya akan disusun dan dicantumkan dalam RKBMN. RKBMN ini rencana kebutuhan barang milik negara. Nah, kalau misalnya dia udah untuk lingkup pemerintahan pusat, lalu di lingkup pemerintahan daerah itu ada DKPB. DKPB dan RKBMN nantinya akan ada di dalam RKAKL. Akan menjadi dasar pembuatan RKAKL. Di RKAKL atau RKPD ini dia udah ada nominal tetapnya, berapa sih nominal jumlah yang akan dikeluarkan. Nah, RKAKL atau RKPD akan menjadi dasar dari penyusunan DIPA atau DASK. Ini ada dasar hukum pengadaan BMN. Nah, pengadaan BMN ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Nah, pengaturan terkait pengadaan tanah sendiri itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015. Penggunaan BMN itu status penggunaan barang ditetapkan oleh pengelola barang untuk BMN dan gubernur, bupati, wali kota untuk BMD. Caranya bagaimana? Untuk lingkup pengelola barang untuk BMN, dengan cara pengguna barang melaporkan BMN yang diterima kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan. Nantinya setelah itu pengelola barang akan meneliti laporan dan menetapkan status penggunaan barang yang dimaksud. Untuk lingkup barang milik negara maupun barang milik daerah, cara untuk ditetapkan statusnya itu caranya sama, yang membedakan hanya siapa yang bertanggung jawab. BMN, BMD itu telah ditetapkan status penggunaannya itu peruntukannya tuh untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi departemen lembaga yang bersangkutan atau untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum. Untuk kondisi yang B ini itu dalam kondisi apabila BMN, BMD dalam kondisi berlebihan atau rusak berlebih atau idle. Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi dari pengguna barang atau KPB yang bersangkutan. Nah, apabila PB dan atau KPB itu wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang nggak digunakan. Kalau misalnya nggak digunakan, itu wajib diserahkan kepada pengelola barang untuk BMN dan gubernur atau wali kota atau bupati untuk BMD. Pengelola barang menetapkan BMN berupa tanah dan atau bangunan yang harus diserahkan PB karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi instansi bersangkutan. Gubernur, bupati, wali kota menetapkan BMD berupa tanah dan atau bangunan yang diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi instansi yang bersangkutan. Dalam menetapkan penyerahan BMN BMD, pengelola barang wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, standar kebutuhan tanah dan atau bangunan untuk menyelenggarakan tupoksi dan menunjang tupoksi instansi bersangkutan. Lalu ada hasil audit atas penggunaan tanah dan atau bangunan. Yang terakhir ada laporan data dan informasi yang diperoleh dari sumber lainnya. Penyerahan tanah atau bangunan akan dilaksanakan tindak lanjut dan sanksi. Apabila tanah dan bangunan ini tidak digunakan, wajib diserahkan kepada pengelola barang untuk dialihkan, dimanfaatkan, dan dipindah tangankan.
Apabila pengguna barang milik negara tidak menyerahkan barang atau tanah yang tidak digunakan, maka akan mendapatkan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah yang dimaksud. Lalu, eh, selain mendapatkan pembekuan dana, tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan akan dicabut penetapan status penggunaannya. Pemanfaatan BMN-BMD. Nah, pemanfaatan ini itu maksudnya tuh pendaya gunaan barang milik negara atau daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga atau satker perangkat daerah, di mana dia tidak digunakan untuk optimalisasi BMN-BMD. Lebih optimal dimanfaatkan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna atau bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Pelaksanaan pemanfaatan BMN-BMD dilaksanakan oleh pengelola barang untuk BMN di lingkup pemerintah pusat dan persetujuan gubernur, bupati, wali kota untuk BMD pemerintah daerah. Penggunaan barang dengan persetujuan pengelola barang untuk BMN yang berada dalam penguasaan pengguna barang atau pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk BMD berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan. Pemanfaatan BMN-BMD dilaksanakan berdasarkan kepentingan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah serta kepentingan umum.